Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Nah pendengar, bagaimana kabar tak ya? Kita jumpa lagi nih. Saya sapa-sapa dulu pendengar tak pagi ini. Halo Pak Haji Marsuki, bagaimana monitor Jeki pagi ini? Bolangi diguyur hujan lebat dari tadi malam hingga sekarang. Oke, terima kasih Dimas sudah menginformasikan. Selamat pagi Dinda Yuni. Terima kasih Andi Tenri, monitor juga pagi ini. Kemudian dari Sinta di MU, halo. Siapa lagi nih yang monitor ya? Nah, untuk Pak Arjuna juga di Baruga, Ibu Hawania sama Pak Sulaiman. Kemudian saya ke mana lagi di daerah Maros. Ada mudah-mudahan Bang Kenang ini masih sering monitor RRI ya, sehat-sehat Ki. Yang lagi nonton juga melalui Facebook ya, di Facebook kami tentunya. Biasanya ada juga Ibu Nur Hudaeng. Halo apa kabar untuk Pak Gunadi. Terus siapa lagi? Ada Ibu Nursia sama Pak Umar di Pampang. Pokoknya semua pendengar yang ada dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami. Terus ada Pak Budianto juga ya yang lagi on the way ke tempat aktivitasnya. Pak Hamsa di Pampang. Bagaimana kabar tak Pak Hamsa? Ada Pak Jono juga. Oh Pak Is, halo Pak Is. Monitor Jeki. Pagi-pagi biasanya kalau jam begini tuh keluar nih mencari rezeki. Iya, siapa lagi yang monitor? Saya cek-cek dulu ya. Oke deh. Nah, ya. Pagi terus pagi-pagi kamu ke warkop, tawain warkop cahaya sedang. Ya, Pak Haji Bahrun juga di mana di Barombong ya kalau tidak salah, di daerah Barombong. Terus ada Pak Eko juga, Ketua FKP RRI Makassar. Ada Pak Saiful Del Limpo. Terus Aswida ya, kalau hari ini sebentar di acara IKT Del Limpo sama Aswida yang hadir jam 12 sampai jam 2 siang. Nah kemudian kabar yang kami hadirkan ya. Sebentar lagi ku sapa-sapa ke siapakah yang monitor. Sumi Delumu bagaimana Sumi? Monitor Jeki? Iya. Saya hadirkan ki informasi ya sahabat budaya ini dari bidang pemberitaan RRI Makassar ya, bahwa swasembada pangan ini di tengah cuaca dan alih fungsi lahan Sulsel tetap optimis swasembada pangan tahun 2026. Nah, pemerintah pusat ini kembali menargetkan untuk swasembada pangan di tahun ini. Nah, tentunya ini mengalami peningkatan sekitar untuk di tahun 2025 ya, peningkatan sekitar 12,05% dibanding pada tahun 2024. Nah, kemudian untuk mencapai target swasembada ini terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Bukan hanya masalah kondisi cuaca ya, namun juga diantaranya masalah alih fungsi lahan. Nah ini dari lahan sawah ke lahan non sawah. Kondisi sawah yang masih
sawah tak ada hujan termasuk kondisi para petani yang sudah banyak berumur. Nah, kemudian Sarifudin juga mengungkapkan pihaknya juga telah menempuh langkah strategis termasuk diantaranya sejumlah menambah luas lahan tanam dan adanya bantuan dari Kementerian Pertanian. Jadi pendengar, sahabat budaya, tentunya ini kita bahas-bahas dulu tentang kearifan lokal dan juga krisis iklim ya sahabat budaya. Nah, biasanya kalau di Sulawesi Selatan sendiri ya, untuk lumbung pangan nasional ya, Sulawesi Selatan tentunya bukan sekedar lumbung pangan nasional, tapi juga wilayah di mana pertanian ini termasuk nafas kebudayaan ya. Kemudian menabrakan tradisi leluhur dengan realitas krisis iklim. Nah, kemudian ya sahabat budaya, jadi kearifan lokal dan juga krisis iklim ini jadi di Sulawesi Selatan itu bertani bukan sekedar menanam tapi juga ritual ya. Nah, ini ritual dan kita tentunya sahabat budaya mengenal tentang tradisi Mapalili. Nah, ini juga ritual sebelum turun ke sawah untuk menjaga harmoni alam ya. Kemudian ada filosofi alam adalah termasuk filosofi guru, jika alam memberi tanda manusia harus tunduk ini. Nah, pendengar sahabat budaya, saya tunggu partisipasi Anda bisa melalui WhatsApp ya di 0811 400 9250 kearifan lokal dan juga VS krisis iklim. Nah, ini swasembada pangan di tengah cuaca dan alih fungsi lahan. Jadi termasuk cuaca yang cukup ekstrim ya saat ini. Oke, dan juga alih fungsi lahan yang sudah bergeser ya. Saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya tahu, monitor di pagi-pagi toh. Tiap pagi monitor. Iya dong. Iya. Mantap. Iya, Mi. Dede jam maki menyap anu deh mak gombal ke saya nih mengantuk. Tena jana banjir kok dong. Tidak, alhamdulillah tapi bocor kita banjir. Tena nantama ratus sedek. Dari atas lagi turun ke bawah. Jadi kok dong. Iya betul. Jadi itu apa-apa yang anu masuk semua. Mandi hujan. Jadi mandi hujan nih Pak Umar ini. Kakina bonyo. Iko dong. Bawanya air. Karena tidak berhenti main air. Gimana tidak main kalau pusola tidak duduk. Sudah yang di kaki. Pokoknya kata mau separuh tuh senjoeng. Tahu ke kanan dan bagi. Timbadi tidak kukira tidak bisa. Dan bagi tahu di rumah napa kita bagi. Denak ke bocor tuh nih. Bocor di rumah tak. Kodong. Bilang laki di boncor. Pokoknya kalau cuaca kayak begini nih yang asik, mana pengen studian jodal lekangnya. Iya, ada rembesan air. Angin tuh dengan dan bagi tuh. Jadi kita salah nyanyi. Guntur. Iya. Ada nek. Jadi anu mami ini para jaga dan bagi di Apa tuh? kesehatan mami. Ya kesehatan ya. Iya. Siapa tinggal rumbu dapur dah. Cipur mesti bayar bahasa Inji. Rumbu dapur kai. Lema mirum dapur naik. Lek babi pengen rek apang. Lema dan bagi. Dada. Anu jelas kado kan bagi. Kalau Anja menyaman tau wah. Pasti ayam rasanya. Rasa apa? Apa yang nabas Iseng, nakin jo bahas tentang tradisi Mapalili kan nenek pemerintah ya rotongi karena swasembada pangan ini, tapi optimis kita atau karena baju jenis nuap persediaan kah, tapi ini kah cuaca ya ekstrim kesengan nih.
Kalau orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar itu ada ritual sebelum turun ke sawah. Ya. Apa lili, kini mapalili. Iya. Oh, kalau mau bagaimana? Kamu harus tahu. Saya tuh di Mbak Jito, Kenapa ya? atung ke bulung pensiun matangku. Kedua, saya ingin jatuh pengalaman cerita. Tidak, saya kan dulu. Oh iya, betul, Saya kan dulu di Mbak Jito. Oke. Saya kan dulu pernah tinggal di Goa. Iya, pernah juga turun ke sawah. Ya, baru itu kakak bawa banyak sawahnya suaminya di Goa. Banyak juga itu kerbaunya. Jadi saya tuh menggembala kerbau saya ini di Baji. Iya, saya dulu waktu buku semua takut. Ikut dong. Iya, jadi lama-lama jadi penggembala, jadi saya petani. Iya, jadi ada tong anu nenja ritual sebelum turun kipi di sawah ya. Iya betul. Baru itu kalau mulai tuh menggarap sawah tuh, ini di Basta. Iya, cocok. Kalau mama itu saya bilang kalau mama menanam. Kalau mau Orang menanam. itu pakai kerbau 2 ekor. Ih, deh, anu Baru di tengahnya tuh udah songkol loh. Ih, Dikelilingi. sambaran. Jadi kalau sudah begitu saya kelilingi itu maka begitu songkol loh. Itu baru mau menggarap sawah ini ceritanya. Oh, menggarap sawah ini ada songkol loh. Terus Ada songkol di tengahnya, dikelilingin itu kerbau pakai Pak Jeko Celana. oh, Nah, iya, itu kalau iya, pertama mau menggarap sawah. iya. Begitu ceritanya kan itu pengalamanku. Itu pengalaman atau na cerita. Memang. Nah, saya ini penggembala, kasang bukan mahasiswa. Jadi dulu itu kalau habis itu namanya sudah menanam itu kan ada lagi itu namanya apa? Orang Makassar bilang kato. Apa dibilang? Dia kata jangan ambil bagian anunya pada dia buahnya. Oh. Sangki nama dulu bukan sangki namanya kato riolo ini kan kato. Iya, kita masih paruah. Ini pengalaman kebicara itu. Iya, cerita bagi cerita Iya. bagi terus. Jadi habis itu Ya. sudah itu pensiun mungkin istilahnya tidak turun kada mi padi munami padi besar toh. Jadi dia sih tuh anunya rumputnya baru dipupuk toh. Ceritanya ini kalau cerita Pak Ani ini Pak Jeko Pak Tanang ya tanang ngasih itu istilah Makassar kan. Cocok ya. Ya, gitu ceritanya itu. Jadi lama-lama saya ini sudah besar, jadi anak muda besar mata. Saya tinggalkan anu sawah ya tidak pernah pakaian cantik, selalu pakaian kotor dipakai. Kasihan. Semuanya kakak di gua tuh. Iya. Itu mau dipampas cari uang. Iya. Mulama ini ceritanya cantik pakaian. Lah betul Kita dulu itu kalau penggembala gitu. Iya. Atau jadi petani gitu, semua kotor. Semua kotor. Tapi kalau dulu ini kalau hujan deras kayak seperti ini susah memang menanam. Iya jelas ya di Haji. Tapi ada juga itu namanya jasu kantor dipakai kan. Apa? Jasu mantel. Oh, jas hujan. Jadi Ya, pakai mantel istilahnya. turun ke Iya, sawah. turun ke sawah. Iya. Oke. Kalau kita pakai kita Iya. sarau. Apa di kana? Jadi Itu tanpa kalau hujan di orang Makassar bilang di Juju gitu. Oh. Nah, begitu tuh kalau musim Oke. hujan itu. Iya. Jadi dipakai tuh kalau tani kasang itu seperti mantel. Ada juga sarung, bahasa Makassar sarung tuh. Sarau. Ya sarung itu di Juju gitu. Iya. Tapi kayak seperti payung ada pemegangannya kan. Ya baru di atas itu sarung runcing itu. Hidup kita nih belum Makassar. Kamu minjuk kapan kata lebak kecil. Akan dikir saya tuh letting ke sana bapak tajar anak bukan kita. Iyalah. Saya Jadi kan bapak dengan saya baku letting jadi masih usia belasan. iya siapa? Saya. Kalau jumpa aja masih ABG. Oh, dulu. Aja saja tergoda kan. Cina kejagur. Makanya berdua masuk. Kalau limbah tidak bisa masuk. Nyesal kan? Oke deh, terima kasih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana pernah Pak Umar entah mana teleponnya ya. Begitulah kira-kira pendengar. Iya, silakan Ki gabung kembali 0811 400 9250. Nah, ini kita bahas tentang cuaca ekstrim ya di tengah swasembada pangan. Saya mana ini? Oke. Saya terima teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum. Dari siapa di mana? Iya, dari siapa Ki? Hah? Siapa? Ali. Di mana Ki Ali? Oh, di Makassar. Hujan deras Ki di? Ali, angapa na hilang-hilang suara ta? Oh, keren. Apa tuh yang kita mau komentar apa ini? Ini kearifan lokal versus krisis iklim. Apalagi nih mau apa namanya tanam padi. Kalau di Bugis Makassar itu tradisi mapalili. Biasa lihat tradisi mapalili. Halo. Apa komentar tak juga ini Ali, silakan. Iya. Oke. Iya. Ya. Oke deh Ali, terima kasih banyak ya sudah gabung. Iya, putus-putus kita telepon tak Bella. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali di Makassar ya. Ya baik, sahabat budaya, saya tunggu lagi telepon Anda di 0811 400 9250. Jadi tradisi mapalili. Jadi filosofinya itu alam adalah guru, jika alam memberi tanda manusia harus tunduk ya. Saya terima telepon Anda kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya tahu. Duh, tembus ke telepon nah. Iya. Iya, jadi targetnya ini ya, targetnya pemerintah itu ya swasembada pangannya mencapai target, tapi cuacanya ekstrem ini swasembada dipertahankan di tengah cuaca ekstrim. Cuaca. Mapalili bos maksudnya. Baru ke monitor Pak Haji. Barusan saya baru bangun ya. Dede. Jadi kita ini tentang bertani. Bertani bukan cuma sekedar menanam ini, tapi ada ritual-ritualnya ya. Barangkali ada pengalaman tak ini Pak Haji. Itu kan pertanian ada namanya modernisasi pertanian. Di samping petani itu diberi kemampuan supaya dia mempunyai produksi yang tinggi. Kalau dulu 1 hektare mungkin 1 ton, sekarang bisa menjadi 2 ton dan seterusnya. Nah, itu karena ditunjang oleh teknologi pertanian. Ya, ada mekanisasi, perubahan pola pikir, dan seterusnya. Itu yang penting. Dan alhamdulillah kalau berita yang saya dengar itu, kita ini sudah mulai surplus dari hasil pertanian. Malah beberapa anggota DPR itu mengusulkan bukan lagi kita mengimpor, tapi bisa mengekspor. Artinya pendapatan negara bisa naik. Ini suatu hal yang sangat
mengembirakan bagi kita sekalian. Iya. Iya. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana sektor pertanian ini, kalau kita dulu dibilang negara agraria, bukan negara industri. Iya. Nah, sekarang kita berubah. Konsep-konsep dulu, misalnya perubahan pola pikir, seperti olah jual dan pengwilayahan komunitas. Oke. Nah, itu konsep-konsep yang masih relevan dengan sekarang. Iya. Kira begitu. Sedikit ceramah ini. Iya. Bisa dipaham barangkali. Iya, bisa. Iya, itu kan. Ji. Oke. Lucu-lucu. Iya. Jangan lupa Ya. kalau ada lagu sebentar digiring, mungkin cocok dengan kontes kita. Indonesia Borita. Oh, Itu tahu. dia Cocok. Indonesia Borita. Itulah. Saya kira demikian. Selamat ke Dembaji. Iya, terima kasih Pak Mudah-mudahan Haji bisa ketemu. Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Haji Marzuki. Kemudian saya terima telepon Anda kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, siapa lagi namanya Deliwang? Apa tuh sih komentar tanya Deliwang? Ini masalah Palili nih. Iya. Kalau Mas Palili ini dari dulu tuh memang ada Mas Palili. Kalau itu misalnya mau turun ke sawah, contohnya mau menanam atau mau memulai menggarap sawah. Kalau waktu menggarap sawah ini mulai dari atas sampai bawah, atau biasanya Pak Jeko, contohnya tuh Oke. dulu tuh Pak kerbau Jeko deh. dipakai. Iya. Dulu tuh kerbau dipakai memang. Saya masa kecil ikut saya, bapak saya biasa pakai begitu, biasa. Saya bilang orang kalau sudah di Pak Jeko sawah ya, jarak sawah ya, dibersihkan lagi, bersihkan rumputnya ke atas dia ada. Baru itu kalau misalnya tuh orang mau Pak Jeko, kalau di Baji, air lumpurnya di bawah. Kalau itu tanahnya keras, tidak bisa. Kalau kering itu tanah, tapi di Pak Jeko karena terpisah gitu. Karena itu entah kerbau ataukah kerbau suku dua pakai. Kalau misalnya mau jadi kalau sudah itu Bapak Jeko dari Baji mulai menanam ya, oke. Menanam baru itu lagi kalau mau menanam orang dari Baji di onde. Oke. Onde sama Songkolo deh. Terus sudah itu menunggu mungkin sekitar berapa bulan kita baru muncul lagi padi itu. 4 bulan lah. 4 bulan ya. Ya, terus situ lagi nabilat air itu makan toh. Arti itu bapak kena mulai mengambil padi. Begitu. Nabilat orang panjang prosesnya deh. Cari tapi yang di prosesnya juga cukup panjang. Iya, oke lah, iya. Kalau misalnya sudah itu Pak Palili, itu lagi sudah itu banyak, pokoknya banyak, benar. Oke. Banyak prosesnya, ritualnya ya. Iya, banyak. Sudah itu dikasih masuk dari kartu Pak dia, baru dibawa lagi masuk di rumah. Oke deh. Luar biasa. Oke, terima kasih. Deliwang. Hujan kita jenda keluar ki. Iya kok dong. Iya, semangat ya. Oh jeno, masuk ke jeno. Belum pi. Jauh kasih lagi tuh dong. Ya, oke deh, terima kasih nah. Iya. Selang kau ditayang, ketemu ditayang. Oh, kodong. Iya, tidak pernah Pak ketemu ini ya. Rindu sama ditayang. Dan pernah ketemu di jalan di
Oke. Materi aki dia bilang, oh diliwa. Pulang iya paling. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sahabat budaya, ada pepatah mengatakan bahwa reso patamangingi nama lomo naletei pamase dewata. Hanya kerja keras yang tekun akan mendapat ridho Tuhan, ya. Saya terima kembali telepon Anda, silakan 0811 400 9250. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Wabarakatuh. Iya. Silakan Ki. Pak siapa di Limpo ya? Sebentar jadwal tak ini. Insyaallah. Iya, oke. Sangarawan Timur Merah. Apa di monitor radio tak di belakang feedback Ki. Di jalan aja. Iya, oke. Oh, lagi di jalan. Baik. Silakan Ki di Limpo komentar tak ini. Iya, jadi itu Pak Lili. Itu saya kira kan dulu itu belum ada upaya selain daripada ritual ini, sehingga petani itu berharap untuk panennya nanti melimpah, artinya bagus hasilnya. Ya, jadi satu-satunya jalan tentu kan ada kaitannya dengan agama untuk berdoa kepada Allah agar panennya nanti setelah ditanam itu melimpah, bagus hasilnya. Walaupun cuaca yang luar biasa ekstrim saat ini ya. Kan dulu itu saya ini anak petani miskin. Saya termasuk saya di dalamnya pelakunya. Bantu orang tua. Itu. Jadi kan dulu itu satu kali panen gitu. Dembaji. Satu kali panen saja. Itu karena belum ada irigasi. Ya jadi satu kali 1 tahun panen. Cuma pada saat musim kemarau kan air itu tidak ada. Sehingga yang ditanam itu palawija. Artinya seperti kacang dan lainnya. Jadi banyak upayanya kita, usahanya bagaimana. Artinya pasar bahwa itu semua rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi sehingga Punai romonjo ni mulai anjo mabara karena istilahnya kata Mangkasar aku tuh. Ya kalau bahasa umumnya itu pamarri ya. Pamarri itu petani. Petani ya. Iya petani. Punai romonjo dimulai menggarap sawah. Kan itu perkakasta itu masih tradisional. Belum dipakai otopajeko, mobil traktor ya belum saat itu. Kita pakai pajeko atau pajak. Ya, membajak. Itu membajak kita pakai kerbau. Ternyata sapi pun di Makassar. Jadi saya itu bertani bukan di kampung tapi di Makassar. Jadi tempat kelerangku itu di Mbaji, di Petarani, tempatnya mesin air masik. Anjo anak kelompok. Sawah semua di sekitar itu tahun 70-an. Tahun 60-70-an. Laki mini pajamana. Jadi ni parenta menyata seri Pak Jeko salagai bingkungan 40 tahun di Tedong. Anak paling di Pasili di Pasili arena di Pasili. Nah, itu apa-apa yang disiapkan seperti tadi bilang Deliwan. Jadi saya sedikit koreksi. Itu aslina mengkansarakan onde-onde umba-umba. Itu onde-onde itu ondel-ondel kalau Jawa bilang itu sudah bahasa umum. Mungkin diserap di dalam bahasa Indonesia ondel-onde itu. Tapi kalau kita bahasa tradisionalnya umba-umba. Jadi sara jadi pakai deh Mbak. Iya sara. Jadi kamatongan jo ambumbana daleka. Iya karena itu umba-umba tidak tenggelam itu. Dia terapung itu kalau dimasak. Ya itulah yang kita lihatkan, mudah-mudahan kamatongan jo mumbana bajina wasile petanita asid tanita. Ya itu. Itu. Kemudian kita lanjut ke tentu memetik hasil akato mitawa kalau Mangkasar kan. Iya kan dulu itu bukan ngasangking. Iya akato rena. Kalau tidak salah bahasa Indonesia itu pakato ketan. Ketan itu kita pakai kato, mungkin di Mbaji masih tahu itu. Pakato. Iya. Itu biasanya sebelum panen umum
artinya panen secara keseluruhan, itu diambil dulu sampelnya. Artinya itu padi yang sudah mulai menguning. Ya, kita tunduk monjo, tunduk itu padi berarti berisi nih. Itu diambil nih saat masih belum terlalu tua. Akilanya loloin gitu. Hanya nih alai tiap-tiap peta itu diambil tas 1 genggam. Ya, genggam. Padi pare aselolo. Ya, anjo aselolo prosesnya bukan pabrik. Kayak pabrik kamakaman nih, karena kalau kita mau beras tuang saja di pabrik, kemudian hasilnya langsung keluar beras. Kita tidak, itu didengkai, ditumbuk. Jadi ada asunna lesung itu, kemudian apakah anak gadis kita atau putri-putri kita itu yang melakukan andengkai jo sedoloa. Pada saat dengkai itu ada juga ada lagi kegiatan saat itu menunggu padi itu. Arena di kana padekko. Iya tahu? Padekko jadi dulu itu Maret pada saat panen akad tawa. Bukan suara di kampung. Jadi memang ritualnya cukup panjang juga ya. Panjang lah punjo jamanga. Hanya barangkali terkikis sekarang. Karena itu petani sudah sejahtera. Seperti daerah kami, Goa Tanah Takala, itu dulu kan cuma 1 kali panen. Karena berharap saja hujannya atau airnya itu dari hujan. Sehingga dikatakan sawah tak ada hujan. Tapi sekarang ini setelah upayanya pemerintah, khususnya Pak Sarul ketika jadi gubernur, gak ada bendungan bilik-bilik, itu lancar itu irigasi. Sehingga bukan 1 kali panen 1 tahun, itu sampai 3 kali. Entah lu kita katong. Itu jadi sejahtera minjo petania. Ya jadi memang anjo palili memang neriolo. Tapi mungkin sekarang ini sudah mulai terkikis. Karena semua alat dan penunjang pertanian itu sudah modern. Dia mau jenis panai atau irigasi. Ya mau traktor, tidak pakai sapi lagi. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanam padi untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Bugis dan Makassar ya tentunya memiliki proses yang cukup panjang ya, di mana juga ada pepatah Bugis yang harus kita junjung tinggi juga, bahwa resopa temangingi nama lomo naleti pamase dewata, hanya kerja keras yang tekun akan mendapat ridho Tuhan ya. Baik sahabat budaya, saya sebentar saya terima telepon Anda kembali, kita dengarkan dulu yang satu ini. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya. Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar. Loh, terpapar apa, Pak? Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba. Pak. Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma. Semoga pemerintah tanggap ya, Pak. Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar. Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak. Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Silakan, saya tunggu partisipasi Anda kembali yang ingin bergabung di 0811 400 9250. Baik, kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Bahrun komentarnya pagi ini. Iya. Barik Basah. Iya. Siap. Saya Bahrun. Iya. Nah, Di Barombong tuh. Cocok Mi. Saya berada di mana-mana ini. Oh, di mana-mana. Berarti beda ini. Yang saya sapa tadi pagi. Dan hujan mulai subuh ini. Iya. Ya, alhamdulillah ini suatu berkah juga. Iya. Untuk kita kehidupan ke depan ya, seperti tumbuhnya buah-buahan ya. Iya. Mungkin juga tadi ada pertanian mungkin bisa lebih jaya, Iya. lebih subur. Mungkin ada kaitannya dengan mempalili ya. Iya. Ya. Iya. Kalau mempalili ini kan tradisi ritual adat masyarakat di Makassar di Selatan. Yang dilakukan memang sekali setahun. Tadi di sini juga pendengar tadi bahwa ini bagus ya kedengarannya. Iya, bagus dia, bagus dia. Tidak jam. Iya. Jadi memang dulu ini adalah sekali setahun. Sekarang kan sudah ada modern, sudah ada pompanisasi, perluasan irigasi. Artinya sudah banyak teknologi atau metode-metode lain ya, bagaimana bisa menanam padi atau produksi sawah-sawah kita itu bisa 3 kali setahun. Sampai 3 kali setahun. Dulu Ya. kenapa sekali setahun dilakukan mempalili, karena memang hanya mengharapkan dari hujan atau air pada hujan. Jadi real Seperti di kampung kita ya, bayangnya Iya. di gitu kan. Iya. Ya karena saya kecil juga merasakan pergi potong padi, menanam. Jadi memang ini kata palili ini ya berarti menjaga ya atau mengawal dan menjauhkan tanaman padi dari gangguan. Nah, tujuannya untuk keselamatan. Iya. Jadi keselamatan bagaimana padi itu tidak diserang dengan hama. Ya itu dia. Jadi banyak ritual-ritualnya juga ya. Iya. Dan prosesnya itu memang diawali tudang sipulung, maksudnya harus bermusyawarah. Jadi bukan hanya per orang. Iya. Memang ada musyawarah untuk menentukan jadwal kapan dimulai. Ya ritual ini dalam ritual itu ada arak-arakan, mengarak arajang. Arajang, ya. Itu arajang adalah suatu benda pusaka yang dipercayai oleh masyarakat dan juga sebagai penanda atau komando untuk turun ke sawah. Iya. Jadi kalau yang mulai dari Maros ini Pangkep, Indram Baru, itu dulu masih ada yang melaksanakan. Seperti kalau Pangkep itu ada yang bajak ya, dianggap itu juga adalah benda yang sakral. Di bawah itu untuk arak-arakan keliling kampung atau dan itu keliling kampung menandakan bahwa kita akan mau turun ke sawah. Iya, jadi ada ritual-ritualnya juga. Dan ini tradisi ini seringkali memang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat. Jadi tidak kalau di sembarang Pangkep itu ada bisu. Iya. Mungkin pendengar lainnya ada juga tahu itu bahwa itu ada bisu. Bisu atau pendeta Bugis kuno. Dan kini juga sering memadukan unsur-unsur tradisional. Nah sekarang kan sudah banyak bagaimana bisa hama itu bisa dihindari dengan adanya suatu metode yang pemakaian misalnya ada racun, bagaimana bisa rumput itu tidak subur di dalam menanam padi, ya itu kan ada cara-caranya. Itu sudah ada teknologi sekarang.
Jadi disuburkan juga padi atau tumbuh-tumbuhan, itu sudah ada metodenya. Iya. Ya, ada bahan-bahan yang kita diberikan. Jadi memang dulu minim dengan adanya pemakaian pupuk ya. Iya. Yang lain-lain ya, bahan-bahan kimia lain. Karena kan sudah banyak bahan kimia. Jadi mengharapkan anugerah supaya padi kita itu bisa terhindar dari hama dan bisa subur dan mempunyai hasil panen yang luar biasa ya hasilnya. Makanya ada ritual begitu. Ya mungkin pada zamannya ya, bahwa ritual itu memang ampuh untuk mencegah. Ya namanya saja meyakini ya, zaman dulu itu yakini apa yang dia laksanakan ritualnya, mereka meyakini. Iya. Keyakinannya. Dan pernah mengikuti acara Mapaling itu. Kalau di Pangkep itu ada itu, karena biasanya kita pada diundang dari unsur-unsur pemerintahan yang ada di kabupaten. Iya. Mungkin demikian barangkali. Oke, Pak Bahrun, terima kasih komentarnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya, jadi memang sahabat budaya, beberapa juga petani yang tentang petani di Kabupaten Sidra Patebone bingung juga kadang karena hujan yang tidak kunjung datang ya. Seperti kayaknya kalau tidak salah ya kemarin ada pendengar itu bergabung bahwa di Kabupaten Bone itu tidak turun hujan ya. Nah kemudian sahabat budaya, dengan penelpon tadi, beberapa penelpon yang sudah bergabung memberikan informasi pengalamannya tentang bagaimana ritual-ritual di daerahnya ketika turun ke sawah ya. Nah ini tentunya dengan harapan juga dari pemerintah untuk swasembada pangan ya di tahun 2026, walaupun di tengah cuaca dan juga alih fungsi lahan ya. Nah kondisi sawah yang masih sawah tada hujan ini termasuk kondisi para petani yang sudah banyak berumur. Nah kemudian dari pihak pemerintah sendiri menempuh langkah strategis, termasuk diantaranya sejumlah tanah, menambah luas lahan tanam dan adanya bantuan dari Kementerian Pertanian ya, dan juga ini menyiapkan program mandiri benih dalam membentuk petani untuk meningkatkan pertanaman mereka. Jadi mendengar sahabat budaya, tentunya dengan pepatah dan filosofi juga dari Bugis Makassar bahwa Reso Patamangingi nama lomo naleti pemasi dewata, hanya kerja keras yang tekun akan mendapat ridho Tuhan dan hasil yang lebih baik. Nah sahabat budaya, saya terima sebentar ya telepon Anda. Oke, karena masih ada 4 menit ya. Baik, saya terima penelpon dari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bari Mas Abe. Iya Pak Arjuna. Hujan lagi. Ya. Aduh, biasanya kalau bukan lapar mengantuk ini kalau musim-musim begini. Iya. Iya. Oke, apa komentar tak Pak Arjuna, silahkan. Temanya bisa diulang temanya. Oh, baru ke monitor. Iya. Iya, jadi iya. Oke, jadi temanya itu kearifan lokal dengan adanya iklim tropis ini. Jadi pemerintah itu tentunya optimis swasembada pangan tahun 2026 walaupun dengan cuaca yang ekstrim dan juga alih fungsi lahan. Iya. Oke Pak Arjuna, silakan komentarnya. Saya rasa ini cuaca ekstrim tidak jadi alasan kalau bagi saya. Ya. Jadi di daerah itu kan bisa digunakan itu pengairan ya. Kalau curah hujan kurang ya bisa pakai pompa lah begitu ya.
Kan Kalau di daerah dari dulu itu petani-petani di kampung kan pintar juga untuk ini tanamannya ya. Pakai mesin untuk mengairi sawah-sawahnya. Terus yang kedua, ini juga masalah karena dipersulit sekarang ini pupuk di daerah ya. Jadi tanaman tetap apa namanya susah berkembang karena pupuknya langka. Juga masalah. Jadi mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan lah supaya petani-petani di daerah tetap eksis, tetap bisa seperti di bukan musim ekstrim begitu, Mbak Arti. Jadi Mbak Ji. Terima kasih Pak Arjuna sudah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, terima kasih untuk yang sudah gabung di sesi pertama ini. Kami cukupkan live melalui Facebook ya. Namun untuk serial kami masih mengudara ya di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai sampai di jam 9 pagi. Nah, pendengar, sebentar saya akan terima kembali telepon Anda dan juga untuk saat ini kami akan hadirkan dulu informasi kabar anak perempat. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Kabaratna Pro 4